Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerak. Bertemu kembali dengan saya, Roza Ferawati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pelalawan dari SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tujuan pembelajaran khusus kali ini ada dua. Yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui, dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Sebuah kutipan dari Bob Talbot, "Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best." Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Dalam konteks pembelajaran, kutipan ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan atau keterampilan, tetapi lebih daripada itu. Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan etika, moral, dan nilai-nilai yang membimbing individu dalam hidup mereka. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kontribusi saya tidak hanya dalam mengarahkan murid-murid untuk mencapai tujuan akademis mereka, tetapi juga dalam membimbing mereka untuk menjadi pengambil keputusan yang bijaksana dan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai dan prinsip yang kita anut tidak hanya membentuk keputusan individu, tetapi juga menciptakan gelombang dampak yang lebih luas, mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, ekologis, dan budaya di sekitar kita. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai kebajikan dalam sebuah pengambilan keputusan adalah sangat penting bagi pendidik dan akan menjadi model bagi murid-muridnya. Berikut ulasan dari pertanyaan pemantik. Hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara dan kepemimpinan berbasis nilai-nilai kebajikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara melalui Pratap Triloka menekankan pentingnya kepemimpinan yang mendidik, memberi teladan, dan membimbing dari belakang. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan, di mana seorang pemimpin harus mempertimbangkan dampak keputusannya terhadap orang lain dan memimpin dengan integritas dan kesadaran etis. Adapun nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan mempengaruhi prinsip-prinsip pengambilan keputusan dengan kuat. Keputusan yang diambil berdasarkan nilai-nilai yang mendalam akan lebih konsisten dan mencerminkan karakter dan integritas seseorang. Adapun keterkaitan antara kepemimpinan dengan coaching. Seperti yang kita ketahui, coaching merupakan salah satu cara yang disarankan untuk menggali potensi yang kita miliki. Coaching memberikan ruang bagi refleksi mendalam dan evaluasi keputusan yang telah diambil.
Melalui percakapan berbasis coaching, seorang pemimpin dapat mengevaluasi apakah keputusannya efektif, mempertimbangkan kembali pilihan-pilihannya, dan memperkuat kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Dengan coaching, diharapkan pemimpin dapat memberikan masukan dan membantu anggotanya dalam mengembangkan kompetensi serta potensi yang dimilikinya, serta memotivasinya untuk terus mengembangkan hal-hal positif dan budaya-budaya positif di sekolah. Selanjutnya mengenai pengelolaan sosial emosional, di mana sebelum kita masuk pada modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, kita terlebih dahulu dikenalkan pada modul 2.2 terkait pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional menekankan kompetensi sosial emosional pada guru sebagai pendidik, sehingga diharapkan mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Kesadaran sosial emosional seorang guru dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika. Pemahaman yang kuat tentang emosi dan bagaimana emosi mempengaruhi keputusan dapat membantu menghindari keputusan yang impulsif atau kurang bijaksana. Studi kasus dan nilai-nilai etika. Studi kasus tentang masalah moral atau etika seringkali mengarah pada refleksi mendalam tentang nilai-nilai pribadi. Seorang pendidik perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang dianutnya saat membuat keputusan yang adil dan etis. Hal ini erat hubungannya dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu ada yang berbasis peraturan, ada yang berbasis hasil akhir, serta yang terakhir adalah berbasis kepedulian, di mana prinsip ini dapat digunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi. Studi kasus dan nilai-nilai etika. Studi kasus tentang masalah moral atau etika sering. Dampak lingkungan yang positif akan memberikan kontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang positif pula, yang lebih kondusif serta aman, dan pada akhirnya mendukung proses belajar yang efektif. Hal ini juga mendukung filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu hendaknya berpihak pada murid, sehingga murid bisa menemukan potensi-potensinya dan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tantangan dan perubahan paradigma. Tantangan di lingkungan sering kali muncul dari pergeseran paradigma atau perubahan dalam nilai-nilai sosial. Menghadapi dilema etika memerlukan keberanian dan kemampuan untuk menavigasi perubahan tersebut, sambil tetap setia pada prinsip-prinsip etika. Seperti yang kita ketahui pula, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat harusnya bisa seiring dengan tetap konsisten dalam penanaman nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip berbasis kebajikan, agar generasi kita cerdas dan berkarakter. Pengaruh pada pengajaran yang memerdekakan. Pengambilan keputusan yang bijaksana memungkinkan pengajaran yang memerdekakan murid, memberikan ruang bagi setiap murid untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Hal ini membutuhkan pertimbangan yang mendalam tentang bagaimana setiap keputusan akan mempengaruhi perkembangan murid. Pengaruh
pada masa depan murid. Keputusan pemimpin pembelajaran memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan dan masa depan murid. Oleh karena itu, penting untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Selain itu, perlu diadakannya refleksi agar dapat mengevaluasi keputusan yang telah diambil, lalu dapat merekonstruksi perbaikan keputusan ataupun peningkatan keputusan menjadi lebih baik lagi sehingga dapat memperbesar konsekuensi jangka panjang bagi murid itu sendiri. Kesimpulan dari modul pembelajaran. Keterkaitan modul-modul sebelumnya dengan modul ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pemahaman mendalam tentang etika, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip kepemimpinan. Hal ini juga terkait mengenai nilai-nilai dan peran guru, serta bagaimana guru menerapkan bakja dalam merancang sebuah visi dan misi, baik visi misi pribadi maupun dalam hal pendidikan. Refleksi pribadi tentang pengambilan keputusan. Refleksi pribadi mengenai pengalaman masa lalu dalam pengambilan keputusan dapat membantu mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini, serta memahami seberapa jauh pemahaman tentang dilema etika dan pengambilan keputusan yang telah berkembang. Pengalaman masa lalu akan menjadi tolak ukur kita dalam mengambil sebuah keputusan sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dan membuat keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sehingga guru sebagai pemimpin dapat membantu dirinya sendiri dan muridnya dalam mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Dampak pembelajaran dan pentingnya modul. Pentingnya modul ini terletak pada pengembangan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan etis, baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin, yang berdampak positif pada lingkungan sekitar dan masa depan murid. Sekian ulasan saya terkait koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.